Halo, balik lagi di Ngegas Polfonis, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Di musim 2, seperti biasa kita akan mengulas topik-topik seru dari putusan pengadilan yang mempengaruhi ini landscape peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Di episode kali ini kita akan berbincang topik obstruction of justice, ya, perintangan terhadap penyidikan, ada juga yang bilang perintangan terhadap penegakan hukum, ada juga yang bilang perintangan terhadap penegakan keadilan. Nah, ini sudah pernah tayang di Hukum Online di beberapa artikel, diantaranya berjudul Cermati Batas Imunitas Advokat Terkait Obstruction of Justice, dan ada artikel lain yang terlihat di layar ya, tentang norma obstruction of justice dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Spesial hari ini kita sudah bisa menghadirkan tamu spesialnya, ada advokat ya, yang lagi hits nih, makin hits ya, udah hits makin hits ya karena lagi menangani kasus besar nih yang seru. Siapakah beliau? Selamat datang Pak Ari. Makasih. Beliau adalah managing partner dari Ail Amir Law Firm. Ya. Betul ya Pak ya. Nah, ini terima kasih akhirnya bisa kedapatan jadwalnya Pak di tengah kesibukan. Hukum Online merasa terhormat bisa mengundang Pak Ari di sini. Dan sudah bersama kita juga dari redaksi Hukum Online ada peneliti redaksi Hukum Online Siska Trisya. Apa kabar? Baik Bang, alhamdulillah. Oh ya, Pak Ari ini memang juga dikenal juga sebagai ketua ikatan alumni ya Pak ya. Nah, oh ya, kebetulan punya aktivitas juga nih untuk menangani kealumnian dari Universitas Islam Indonesia ya Pak ya. Iya betul. Luar biasa nih. Jadi masih balik ke alma mater. Oke deh. Jadi topik obstruction of justice ini jadi seru buat Hukum Online Pak, karena dalam beberapa pemberitaan kami ini pernah jadi sorotan karena menyeret advokat. Iya. Terus di KUHP nasional setelah kami lihat ada pengaturan yang lebih spesifik. Nah, sebelum kita pengen dengar dari sudut pandang Pak Ari sebagai praktisi hukum, kita pengen dengar dulu dari sudut pandang Siska nih sebagai representasi redaksi Hukum Online. Kalau dari pemberitaan Hukum Online Siska, topik obstruction of justice ini kayak gimana sih sebenarnya dalam praktek ya, dan pengaturan? Terkait dengan yang ditanyakan bagaimana sih norma pasal dari obstruction of justice ini, selama yang kita lihat juga, kita amati juga, dan kita analisis juga ya Bang di tim riset itu sendiri, sebenarnya hingga hari ini memang ada beberapa catatan gitu ya, baik di KUHP yang lama yang sekarang masih berlaku atau nanti di KUHP baru yang mendatang akan berlaku, namun sudah sah ya teman-teman. Jadi itu juga pasti akan berlaku. Nah, kalau misalnya di KUHP lama sebenarnya dibandingkan KUHP baru, jumlah pasalnya memang KUHP yang baru ini lebih banyak gitu ya. Jadi saya mencatat ada belasan pasal yang mengatur terkait dengan obstruction of justice itu sendiri. Jadi dari jumlah pasal jelas dia berbeda, dan dari bentuk normanya itu juga berbeda gitu ya. Kalau misalnya kita lihat KUHP yang lama, dia tuh cuma 1 atau 2 pasal di KUHP lama. Terus kemudian ada di undang-undang khusus kayak Tipikor, kemudian terorisme. Nah, itu juga mengatur 1-2 pasal terkait dengan obstruction of justice itu sendiri. Di KUHP yang baru kita melihat memang jauh lebih banyak sih bahasanya ya. Ada belasan pasal yang mengatur terkait dengan obstruction of justice itu sendiri, tapi masih ada catatan sih Bang sebenarnya. Kalau dari jenis tindakannya memang lebih banyak gitu ya. Ada belasan tindakan yang diatur, yang kalau misalnya kita kelompokkan itu ada 4. Baik itu gangguan terhadap sarana prasarana pengadilan, aparatur pengadilan itu sendiri, sampai perlindungan saksi dan korban. Namun kalau misalnya kita telisik lebih dalam, pasal-pasalnya itu justru menimbulkan ruang multitafsir yang lebih besar. Oh gitu. Dan berpotensi sekali untuk abuse of power dari pengadilan itu sendiri. Begitu sih Bang, secara umum ya gambarannya. Itu hasil reportase Hukum Online ya. Betul. Sekarang kita beralih ke Dr. Ari Yusuf Amir ya. Kalau menurut Pak Ari, gimana Pak pengaturan obstruction of justice di KUHP nasional yang nanti akan berlaku tahun 2026? Kalau dari sudut pandang praktisi gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama kita sepakat dulu bahwa munculnya pemahaman obstruction of justice itu istilahnya dikenal dengan sistem hukum Anglo-Saxon ya. Jadi lebih tepat itu dimasukkan dalam setiap perundang-undangan. Karena kenapa? Karena makna dasarnya itu adalah menghalang-halangi munculnya keadilan. Jadi kalau orang menerjemahkan bahwa itu adalah menghalangi penyidikan, saya kurang sependapat. Karena memang dalam pasal yang terutama dalam KUHP kita yang baru ya, itu tidak hanya dari pihak si tersangka atau terdakwa yang bisa melakukan itu.
Tapi aparat penegak hukum pun bisa melakukan itu. Oh, APH juga bisa ya, Pak? Bisa melakukan itu. Okay. Dan sangat berpotensi untuk bisa melakukan itu. Gitu. Makanya diatur juga dalam KUHP kita yang baru itu nanti tentang bagaimana aparat penegak hukum kalau mereka melakukan obstruction of justice ini hukumannya jauh lebih berat. Hukumannya jauh lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi ini hal yang menarik ya sebetulnya. Tadi saya sependapat dengan Mbak bahwa banyak yang multitafsir memang, masih banyak sekali kalimat-kalimat yang bisa terjadinya abuse of power. Betul itu. Makanya nanti dalam KUHP kita akan melihat bagaimana pengaturan teknisnya. Pengaturan teknisnya. Nah, dalam kaitan dengan obstruction of justice terhadap si tersangka, terdakwa atau penasihat hukumnya sudah diuraikan di sana, tapi memang menjadi multitafsir sehingga peranan seorang advokat itu betul-betul harus jelas di sana. Ya. Kita memiliki undang-undang advokat. Di situ kita memiliki imunitas, ya, kekebalan dalam melakukan pembelaan. Tetapi dengan adanya peraturan ini bisa saja dimultitafsirkan. Bisa saja jadi multitafsir. Misalnya begini. Karena memang kegiatan-kegiatan pembelaan itu harus betul-betul didasari dengan etika profesi yang baik. Pemahaman niat baik gitu. Bukan berarti lalu kita harus mengikuti semua keinginan dan kehendak dari si aparat penegak hukum itu. Itu juga harus dijelaskan ya, bahwa misalnya pemahaman kooperatif. Apakah kooperatif itu harus sesuai dengan keinginan penyidik? Gitu. Misalnya penyidik bilang, kamu salah ya, kamu memang benar-benar mencuri ya. Lalu kooperatif itu, iya Pak saya mencuri. Itu bukan begitu kooperatif. Pokoknya iya aja kita. Bukan. Jangan dipahami seperti itu. Kooperatif itu adalah artinya dia mengikuti prosesnya dengan baik, menyampaikan secara jujur dan tidak merekayasa sesuatu. Gitu. Itu pemahaman kooperatif. Bukan berarti dia harus mengakui hal-hal yang tidak dia lakukan. Bukan nurut-nurut aja nih Pak. Dia berhak juga membela diri kan. Berhak membela diri. Makanya itu dalam undang-undang kita itu diatur tentang, mungkin Mbak juga sudah riset ya, bahwa pemahaman setiap perkara-perkara tertentu yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun harus didampingin oleh penasihat hukum. Kenapa itu harus dilakukan? Karena itulah untuk melindungi hak azazinya. Azazinya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam sejarah hukum kita banyak sekali aparat-aparat penegak hukum kita juga melanggar. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang, mohon maaf tanda kutip, direkayasa. Kasus-kasus kriminalisasi misalnya. Itu banyak sekali dalam sejarah penegakan hukum kita itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka lebih punya potensi itu aparat penegak hukum untuk melakukan itu. Misalnya begini ya. Saya ambil contoh, katakanlah ada kasus pembunuhan di satu daerah. Lalu kan ada target tuh, setiap pimpinan kepolisian di daerah tuh memerintahkan anggotanya dalam waktu 1 minggu harus selesai, gitu kan? Harus terungkap, harus apa segala macam. Pokoknya target ya. Target. Lalu oleh karena dikejar dengan target, karena ini resiko jabatan, dia mengkondisikan bukti-bukti yang mengarah kepada si A. Itu banyak terjadi tuh, sudah ada tuh. Kita nggak usah sampaikan di cerita di sini ya. Kasus besar lah. Kasus besar kepada si A misalnya. Ternyata bukan si A pelakunya, tetapi demi untuk lapor kepada atasan, ya, karena ada deadline tadi, dibuatlah sedemikian rupa sehingga itu kan bahaya sekali tuh, bahaya sekali. Makanya KUHP kita yang baru menyampaikan apabila itu kan ada di situ ya, orang tidak bersalah tapi dikondisikan sedemikian rupa menjadi bersalah dengan bukti-bukti palsu dan keterangan-keterangan palsu, maka ancaman hukumannya dinaikkan dari 9 tahun ditambah lagi 1/3. Gitu. Jadi ini satu hal yang positif juga ya, artinya buat aparat penegak hukum juga hati-hati, tidak boleh sembarangan, tidak boleh merekayasa kasus, tidak boleh mengkondisikan begitu. Jadi ini saya pikir satu hal yang baik lah seperti itu. Ini highlight yang penting dari Pak Ari ini ya. Jadi pertama ini nggak cuma di tahap penyidikan dan tidak hanya bicara soal perintangan ini dari sudut pandang terdakwa gitu ya. Betul. Aparat pun harus dikontrol dalam prosesnya Pak ya. Bisa jadi justru aparat penegak hukum yang paling berpotensi melakukan obstruction. Ya. Ini bukan menuduh, tapi memang kuasanya kan lebih besar ya Pak. Ya? Makanya saya tegaskan obstruction of justice itu bukannya merintangin penyidikan, tapi merintangi keadilan. Jadi keadilan itu harus dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Semua pihak. Gitu. Nah ini kita melihat karena memang pengaturannya lebih detail ya di KUHP nasional dibandingkan sebelumnya kan. Kalau sebelumnya bahkan kita terasa teringat obstruction of justice itu ketika diikatkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi ya Pak ya. Nah itu dan sudah ada
kejadian advokat kena. Ya, kita pernah tahu lah ada advokat ya, walaupun ada juga di kasus yang lain akhirnya bisa lepas ya, di peninjauan kembali. Tapi poinnya masih kembali ke Pak Ari nih Pak. Warning yang penting buat advokat nih Pak. Kira-kira bagaimana menurut Pak Ari supaya untuk pengaturan yang baru ya berlaku kan tahun depan nih 2026 kan. Kalau sekarang kan belum 2026. Tapi dengan tadi Pak Ari juga mengakui ruang multitafsirnya juga besar dan abusive-nya itu justru bisa jadi tanpa mencurigai berlebihan, tapi kan kita tahu bahwa aparat penegak hukum punya kuasa lebih besar dibanding advokat dalam hal memang resource-nya ada di sana ya Pak ya. Tapi kan advokat ini kan sebenarnya di garda depan mewakili pencari keadilan kan Pak ya. Klien kan Pak. Klien itu kan dalam arti masyarakat. Nah, apa nih Pak rambu-rambu atau saran Pak Ari untuk advokat ya agar bisa menjaga hak imunitas yang juga sudah diatur di undang-undang advokat secara terpisah, tapi juga jangan terpleset ya dengan pengaturan obstruction of justice yang sudah ada di KUHP nasional yang sekarang lebih detail itu. Menurut Pak Ari bagaimana? Ya pertama begini, memang posisinya advokat itu sekarang kan posisinya sudah sejajar ya. Dia sebagai penegak hukum dan sebagai profesi yang mulia. Tapi dalam perjalanan banyak juga terjadi penyelewengan. Harus kita akuin juga. Itu juga terjadi di, ya mohon maaf, di kepolisian, di kejaksaan, di hakim, termasuk di advokat sendiri. Terjadi penyelewengan itu. Makanya memahami profesi sebagai suatu profesi mulia itu tidak boleh main-main tentang kode etiknya, tentang etika profesinya. Kalau kita dulu di kuliah, mungkin kalau yang kuliah fakultas hukum belajar tentang etika profesi, ya, itu penting sekali karena itulah semangat dasar kita sebagai moral hazard kita untuk berperilaku yang disebut sebagai profesi mulia itu tadi. Nah, tapi harus dipahami. Jangan juga oleh karena tadi ada obstruction of justice ini lalu pengacara-pengacara ini menjadi takut, menjadi bingung, menjadi istilah anak sekarang galau untuk melakukan hal-hal sesuatu untuk menunaikan peran dan tugasnya ya Pak ya. Karena begini, pembelaan itu tidak hanya di dalam pengadilan. Tapi dia melakukan juga pembelaan di luar pengadilan. Apa itu? Misalnya contoh, dalam beberapa kasus kita membutuhkan opini, kita membutuhkan citra baik, gitu. Karena di negara kita ini, yang kita cintai ini, ya itu opini itu penting sekali. Kadang-kadang no viral no justice. Ya, itu dia gitu Pak. Kan? Kalau nggak viral nggak ada tuh datang turun tangan gitu. Penegak hukum. Satu. Lalu yang kedua, kadang-kadang pihak-pihak penegak hukum itu kalau tidak ada perhatian publik yang kuat, mereka bisa seenaknya. Jadi pengawasan yang paling efektif itu adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini bagaimana bisa disampaikan melalui media tentunya, baik itu media mainstream, media online, media lainnya. Nah, itulah dibutuhkan advokat untuk menjelaskan, menjaga citra baik kliennya. Nah, tetapi terkadang disalahartikan bahwa ada yang belakangan ini ada kasus mungkin yang kita sama-sama tahu bahwa mengganggu proses penyidikan dengan opini-opini. Iya. Gitu, ya. Sudah terjadi nih Pak, ada yang didakwa dengan itu. Itu juga tidak tepat menurut saya. Karena kenapa? Karena proses penyidikan itu tidak perlu terganggu dengan opini-opini. Kalau misalnya mereka konsisten ya, tidak perlu terganggu kan mereka punya bukti, punya dasar, punya apa ya lanjut saja, tidak perlu terganggu. Kalau ada yang perlu dijawab ya gunakan hak jawab. Gunakan hak jawab. Secara ini jadi kawan-kawan baik itu advokat, baik itu jurnalis tidak ragu lagi dalam melaksanakan tugasnya. Karena kalau misalnya satu pemberitaan seorang misalnya katakanlah seorang jurnalis memberitakan berita-berita ini lalu itu mengganggu penyidikan. Makanya tadi mengganggu penyidikan bagaimana ini? Gitu. Kena kami Pak lagi memberitakan dianggap pemberitaan. Itu tidak boleh. Karena di negara kita ini semakin demokrasi suatu negara, maka kebebasan pers itu harus betul-betul terjaga, terjamin gitu. Kira-kira seperti itu. Penting ini ya, kebebasan pers ya, biar bagaimanapun nih. Kita juga harus aware ya, karena ini juga nggak terkait advokat aja nih, buat media massa. Kemudian bisa kena nih, jangan-jangan besok dia nggak merintangi penyidikan atau merintangi keadilan. Oke, menarik. Nah, dari sudut pandang Siska nih, sebagai peneliti juga yang sudah banyak mengamati ya dunia advokat, polisi, jaksa, penyidik, penuntut ya, peradilan. Karena kalau di Paris sebut, semua aparat penegak hukum nih ada dosanya gitu ya. Karena kalau kita dengar kan ya yang terbaru hakim lagi diproses, ya jaksa kita juga tahu tanpa mengatakan semua ya oknum, tapi semua ada dosanya dan ada celahnya.
Dari sudut pandang Siska nih, kalau dikaitkan dengan advokat, Siska ngeliat apa nih pesan apa saran Siska ya, misalnya kalau advokat nih sudut pandangnya gimana supaya bisa proporsional ya terkait pengaturan yang adanya begini nih saat ini. Baik, kalau misalnya dari pandangan saya itu mungkin tadi kan udah dimention sama Pak Ari ya, ada iktikadnya itu, Bang. Iktikadnya itu. Jadi memang ketika menjalankan profesi ya memang itu harus bisa terlihat dari berbagai upaya yang dia lakukan terhadap layanan yang dia berikan kepada kliennya sendiri. Dan mungkin untuk ngefilter itu, kalau selama ini kan kita lihat kasus-kasus advokat yang sudah berujung ke pengadilan sebenarnya ada banyak ya, Bang, di pemberitaan kita tuh putusannya udah sampai PK pun juga ada gitu. Dan ragam perbuatannya juga banyak gitu. Tapi memang mayoritas dari data kita tuh memang lebih banyak di kasus korupsi begitu ya. Tapi untuk memfilter itu karena tadi Pak Ari sudah mention juga, ini kan advokat juga bagian dari aparat penegak hukum. Ya sudah, kita sediakan aja media yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Misal nih, Bang, misal kalau tadi di-mention ada dosanya juga di kejaksaan, di hakim. Mereka kan ada fase mereka untuk disidang etik terlebih dahulu. Nah, jadi ya sudah, mereka dibiarkan dulu saja diuji di forum etiknya itu, Bang. Jadi biarkan nanti majelis etik yang menilai apakah memang dia ada intensitas untuk berbuat tidak iktikat baik itu tadi ya, Bang, dalam melakukan tugas-tugasnya dia. Jadi mungkin itu bisa dimaksimalkan gitu ya. Jadi ketika misalnya nanti majelis etik sudah melakukan sidang, kemudian sudah dari bukti-bukti yang ada terus diperiksa, ya terbukti nih dia tidak menjalankan tugasnya secara buruk gitu ya, iktikat buruk, ya udah berarti langsung proses peradilannya dijalankan. Gitu, jadi Bang. mengoptimalkan peran majelis etik di organisasi profesi advokat ya. Betul, menarik ya. Yang selama ini juga betul. Kalau penyidik, penuntut karena punya majelis etik jadi sidang etik dulu gitu ya. Betul juga, kenapa kalau advokat langsung dipidana gitu ya? Jadi, gimana kalau menurut Pak Arif yang semacam itu, Pak? Ya betul, karena memang sesungguhnya setiap advokat mereka memiliki organisasi dan di organisasinya punya dewan etiknya. Jadi itu sebaiknya memang bisa diuji di sana. Saya sepakat tadi yang sampaikan Mbak Siska, itikat baik itu atau yang kita sering kalau dalam perkara pidana itu disebut namanya mens rea. Mens rea itu kan yang jahatnya itu tadi. Itu memang harus terlihat dalam siap ini. Makanya ada ukuran. Misalnya ketika gini ya, seorang pengacara dengan terang-terangan merekayasa dia sudah tahu nih klien itu bersalah dan melakukan hal yang kena ancaman pidana. Lalu dia merekayasa bukti-bukti sedemikian rupa untuk supaya kliennya menjadi tidak kena. Padahal dia sudah memahami. Itu kan sudah ada jelas, sudah ada niat jahatnya merekayasa tertentu. Gitu. Tapi sebaliknya, seorang pengacara memahami betul bahwa kliennya tidak melakukan hal tersebut. Lalu dia dengan sedemikian rupa membela kliennya, bertahan. Misalnya ketika dalam proses penyidikan nih, pihak penyidik menunjukkan bukti-bukti yang memang sebetulnya itu bukan dibuat oleh kliennya misalnya. Lalu didesak, ini kamu yang buat ya, gitu ya. Dia harus secara tegas mengatakan kalau Anda tidak buat, ya Anda katakan tidak buat. Jangan oleh karena Anda takut dalam tekanan lalu Anda mengatakan iya saya yang membuat, misalnya seperti itu. Nah, itulah fungsi tugasnya si pengacara tadi. Lalu ditanyakan, apakah itu obstruction of justice? Tentu tidak dong. Gitu. Karena itu dianggap kalau dengan bahasa tadi menghalangin penyidikan, itu menghalangin penyidikan tuh. Makanya jangan dipakai menghalangin penyidikan. Kita bicara keadilan. Ini perintangan terhadap keadilan yang bisa dilakukan oleh pihak sini juga bisa dilakukan oleh pihak sana. Tapi tujuan kita adalah hukum itu hukum yang berkeadilan. Sehingga segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, siapapun itu, termasuk advokat, kalau tujuannya adalah untuk merintangi munculnya keadilan, dia melakukan kesalahan seperti itu. Betul menarik nih ya. Jadi kita juga harus mengakui bahwa terdakwa pun punya hak-hak ya. Jadi mendakwa dia melampaui batas perbuatan atau bahkan yang tidak dia buat sama sekali ya Pak ya, itu adalah menghalangi tegaknya keadilan. Keadilan gitu. Nah, ini di penghujung nih kita jadi keinget sekarang kan sedang rame RUU KUHP ya. Hukum acara nih, karena kan hukum pidana formilnya sudah goal, tinggal dieksekusi mulai 2026. KUHP nih sedang digodok nih. Nah, dari sudut pandang Pak Ari nih sebagai praktisi juga nih Pak, dengan fakta bahwa ternyata di KUHP nasional memang ada ruang multitafsir dan faktanya kita juga
harus fair nih, karena memang keseimbangan peran, walaupun advokat diakui juga sudah sebagai penegak hukum, tapi memang aparat kan punya resource lagi-lagi sumber daya yang berbeda ya, yang itu lebih komplit lah kita akui. Padahal obstruction tadi sama-sama kita temukan dalam diskusi ini bisa dilakukan oleh pihak sini dan sana, semua bisa terlibat nih kan, karena ini bukan hanya salah satu. Nah, kalau dikaitkan dengan KUHP, menurut Pak Ari perlukah Pak misalnya diatur lebih detail rambu-rambu tertentu yang berkaitan dengan penegakan hukum acara nanti, yang nanti kalau memang itu jadi soal baru bisa kena obstruction, atau gimana menurut Pak Ari? Ya betul, jadi nanti dalam KUHP hal-hal yang kira-kira bisa multitafsir di sana bisa diuraikan secara teknis, sebaiknya begitu. Tapi ini kan kita diuntungkan juga, kebetulan ini kawan-kawan di Komisi 3 banyak juga lawyer. Banyak lawyer. Jadi mereka banyak kepentingan juga mudah-mudahan untuk melindungi itu. Ingat ya Pak ya. Dan saya sudah melihat itu, mereka beberapa usulan pasalnya yang memang sering kita alami. Misalnya contoh ya, beberapa instansi tidak mengizinkan advokat mendampingi itu, Pak. Saksi misalnya ya. Saksi itu kayak misalnya di KPK, lalu kejaksaan sudah mulai ikutan juga ke saksi nggak boleh didampingin. Saksi itu sangat berpotensi menjadi tersangka. Gitu. Apa salahnya kalau didampingi? Kan selama si yang mendampingi tidak mempengaruhi dia, gitu. Tapi dengan didampingin malah justru akan terjadi check and balance di sana. Bagaimana penyidik memeriksa dengan benar? Karena banyak kita temuin fakta ya di lapangan, saksi-saksi yang diperiksa di penyidikan berbeda hasilnya di pengadilan. Banyak sekali itu kejadian. Jadi di penyidikan dia bisa ngomong A, begitu kita periksa di pengadilan, karena di pengadilan ini ada cross check di sana ya, ada hakim nanya, jaksa nanya, pengacara juga nanya gitu, dia bisa jadi C, bukan hanya B, tapi bisa jadi C gitu. Ini banyak terjadi. Nah, jadi alangkah baiknya sejak dari penyidikan, walaupun itu saksi, boleh saja didampingin supaya betul-betul kelihatan prosesnya benar. Nah, tapi memang si yang mendampingi tidak boleh mengarahkan saksi tersebut. Itu sepakat kalau itu gitu. Karena dengan saksi tidak didampingin itu berpotensi dia menjadi tersangka, berpotensi juga dia memberikan kesaksian yang di bawah tekanan, berpotensi juga dia memberikan kesaksian yang salah karena tidak tahu tadi. Nah, itu sudah jadi praktek umum nih. Misalnya seorang saksi diperiksa, tiba-tiba dia didiamkan di ruangan itu 3 jam, nggak ngapa-ngapain. Tekanan mental, mental kan? 3 jam didiam. Nah, itu tiba-tiba penyidiknya datang, Pak, ini setuju nggak ininya BAP jawabannya ini? Iya Pak. Biar cepat keluar aja, udah panik, udah keringat karena udah capek dia, udah keringat dingin kan di dalam itu. Nah, hal-hal yang kayak gini harus kita, tujuan tadi untuk mencapai keadilan tadi harus kita perbaiki. Betul, saya juga pernah dengar tuh. Jadi pemeriksaan tuh bisa panjang berjam-jam ya Pak ya? Iya, dan tidak ngapa-ngapain sebetulnya. Padahal kalau kita ngeliat di peradaban hukum yang berbeda di luar Indonesia, itu kayaknya biasa ya, orang kalau udah berhadapan dengan aparat penegak hukum, I'll call my lawyer gitu. Dia pengennya butuh ada lawyer, gak mau ngomong. Betul. Dan itu hak ya? Itu hak. Tapi ternyata dalam praktek di Indonesia untuk saksi itu bahkan ya nggak bisa ya Pak, lawyer nggak bisa didampingin. Itu yang beberapa instansi yang menerapkan seperti itu, dan itu menurut saya salah. Padahal kuasa hukum, jadi udah ngasih kuasa, saya betul harusnya dia boleh didampingin gitu. Kayaknya jadi catatan penting juga ya di KUHP nanti ya, untuk dikawal ya, karena memang berkaitan dengan obstruction. Balik lagi nih, kita sedang bicara juga hak masyarakat ya Pak ya, pencari keadilan. Karena bicara advokat kan tidak sedang bicara untuk dirinya sendiri ya Pak ya. Kan kuasa hukum berarti kan untuk yang memberikan kuasa, untuk klien pencari keadilan yang semua pihak berhak atas akses to justice. Nah kalau dari Siska berkaitan dengan KUHP nih Kak, gimana? Ada peluangnya nggak kalau menurut Siska sebagai peneliti di hukum online melihat pengaturan semacam itu? Kalau dari saya sih justru butuh ya Bang, kalau misalnya nanti diakui gitu ada mekanisme untuk sidang etik untuk ngefilter terlebih dahulu apakah ini obstruction of justice atau memang sesuai dengan koridor dia sebagai aparat penegak hukum, ya berarti butuh 1-2 pasal yang mengakomodir proses itu sendiri Bang gitu. Jadi jangan sampai misalnya nanti untuk ngefilter itu saja ya medianya tidak ada, pasalnya nggak ada gitu. Jadi dari proses penegakan hukum pidana akan tetap lanjut gitu. Jadi bagaimana gitu, jadi tidak ada ruangan yang setara, nggak seimbang juga. Ya. Betul, antara kalau penyidik, penuntut, hakim boleh di sidang etik dulu, tapi begitu advokat karena dia bukan dianggap aparat yang seperti aparat negara, padahal penegak hukum juga, langsung masuk delik gitu ya. Iya gitu Bang. Nggak fair juga ya. Padahal dia kan mewakili klien pencari keadilan. Betul juga, menarik. Dan tadi pengaturan detail tadi ya, itu soal pendampingan ya, itu juga selama ini nggak ada pengaturan jelas di KUHP yang sekarang berlaku ya. Oke, jadi masyarakat ini
yang literasi hukumnya beragam ya, itu tidak diuntungkan ya ketika dia harus berhadapan dengan penyidik dengan full power gitu ya. Datang dengan seragam atribut ya Pak ya. Betul. Di ruang itu, di ruang-ruang penyidikan yang kita nggak tahu tuh standarnya gimana gitu ya. Itu aja udah mengintimidasi. Udah mengintimidasi. Betul itu. Iya. Jadi bisa dimengerti ketika antara hasil BAP dengan di cross check di ruang sidang sangat berbeda. Sangat berbeda karena dia baru bisa terbuka ya Pak ya. Betul. Ada lawyernya. Oke, hakim bisa nanya ulang. Oke, jadi ini harusnya jadi membuat persidangan lebih efisien kalau sejak awal advokat secara fair mendampingi ya kalau dia memilih saya perlu advokat gitu ya. Betul. Oke. Dan kembali ke obstruction of justice tadi menarik ya. Jadi kita dapat highlight poin banyak nih dari Pak Ari, praktisi. Terima kasih. Ini penting nih karena kita jadi dapat sudut pandang dari orang yang memang menjalani langsung betul. Kalau kita kan di ruang reportase, di ruang-ruang penelitian itu kan kayaknya. Kalau Pak Ari kan hari-harinya begitu ya Pak ya. Berhadapan. Tapi terakhir mungkin saya sampaikan bahwa belakangan ini kan muncul nih tentang banyak kasus obstruction of justice ini. Ini betul-betul harus kita simak dengan baik. Baik itu buat advokat, baik itu juga buat jurnalis. Karena ini bahaya sekali buat proses penegakan hukum kita dan buat kebebasan demokrasi kita. Kalau disalahartikan obstruction of justice ini apabila itu mengkritik itu adalah obstruction of justice, lalu memberitakan itu obstruction of justice, itu bahaya sekali. Kita akan mundur jauh ke belakang. Jadi ini harus kita benahi secepat mungkin seperti itu. Mungkin tambahnya kali ya Bang, mungkin karena time frame-nya itu kan sangat luas ya Bang ya. Obstruction of justice itu dari penyidikan sampai di pengadilan itu kan masih mungkin banget itu terjadi deliknya itu sendiri. Jadi benar kata Bang Ari ya itu harus didetailkan. Misalnya khusus kalau misalnya kita ambil contoh advokat gitu ya. Tindakan apa sih yang dimaksudkan merintangi gitu ya, mengintervensi, membuat si aparat penegak hukum tidak bisa melakukan penyidikan, penuntutan. Nah, itu harus didetailkan dan di KUHP sekarang apalagi yang nanti mendatang meskipun jumlah pasalnya banyak itu tidak jelas tuh Bang. Makanya itu sangat mungkin multitafsir itu sendiri. Jadi jangankan masyarakat umum, kita advokat maksudnya Pak Ari ya, Pak Ari advokat dan bisa kena. Kita media ya justru betul. bisa kena Bang. Padahal kan kita garda yang juga menjaga masyarakat itu sendiri ya. Kalau tadi bahasa Bang Edwin, berapa sih orang yang paham hukum gitu ya. Orang yang kita sekolah hukum aja kadang nggak ngerti ini kasusnya benar obstruction of justice atau tidak gitu. Nah itu sangat jadi warning banget tadi yang disampaikan Pak Ari buat jurnalis, advokat dan media juga. Ini daging banget nih kita dapat sudut pandang. Mudah-mudahan nyampe nih ke perumus KUHP didengar ya, karena sekarang KUHP nasional kan udah ketok palu. Jadi kita cuma bisa berharap pada peraturan pelaksana dan KUHP sendiri nanti bisa ikut mengimbangi nggak ya? Karena ini kritik juga ya bahwa ternyata rumusan pasalnya lebih banyak soal obstruction, tapi detail jelasnya dan ruang keseimbangannya untuk masyarakat ya, dalam hal ini advokat itu on behalf mewakili masyarakat, pencari keadilan. Tadi yang Siska dan Pak Ari juga konfirmasi memang tidak imbang gitu ya. Padahal obstruction of justice ini, perintangan terhadap tegaknya keadilan ini tidak hanya dari sudut pandang terdakwa, dalam hal ini ada kuasa hukum terlibat di sana advokat, tapi juga penegak hukum lainnya. Dari mulai penyidik, penuntut sampai hakim. Betul. Oke. Kita berharap nih ini jadi perhatian serius di episode ini ya. Mudah-mudahan sampai nih ke telinga para legislator ya. Jadi saat merumuskan KUHP, masukkanlah ya usulan-usulan dari hasil podcast hukum online hari ini bersama Pak Ari dan Siska di sini. Oke, terima kasih atas conclusion-nya juga dari Pak Ari, dari Siska. Oke, teman-teman semua, para penonton, demikian episode hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment ya, share juga episode hari ini dan episode-episode lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, masih di Ngegas Polfonis. Bye-bye. Sampai jumpa ya.